Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat Bapak Ibu guru semua di seluruh Indonesia. Saya Heru Aditya Sanjaya, guru SDN 5 Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Bapak Ibu guru hebat, murid-murid kita berasal dari lingkungan dan budaya yang berbeda-beda, yang menjadikan murid kita sebagai pribadi yang unik dalam segala bentuk keberagaman kemampuan, bakat yang anak-anak miliki. Peran kita sebagai guru untuk membantu setiap murid tumbuh sesuai bakat, kemampuan, potensinya masing-masing. Oleh karena itu, guru perlu mempersiapkan kegiatan pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid melalui pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik yang memberi keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dan Project Based Learning atau PJBL. Sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, saya melakukan asesmen diagnostik non-kognitif dengan lembar pertanyaan untuk mengetahui profil belajar siswa seperti kondisi lingkungan tempat tinggal, budaya, sosial, dan emosional siswa, serta mengetahui minat dan gaya belajar siswa, apakah auditori, visual, dan atau kinestetik. Adapun hasil asesmen diagnostik adalah murid kurang antusias dan bersemangat dalam menerima pembelajaran karena kurangnya penggunaan media pembelajaran yang menarik minat siswa dan penerapan model pembelajaran yang kurang memfasilitasi kebutuhan murid. Dalam menerapkan PBL pada materi tema 1, subtema 1, PB1, dan PJBL pada pembelajaran yang kedua, dengan membagi kelompok siswa berdasarkan minat terhadap suatu mata pelajaran dan gaya belajar umum diantaranya audio, visual, dan kinestetik. Sebelumnya, saya menyiapkan media pembelajaran yang dapat mendukung proses pembelajaran dengan model PBL atau PJBL. Di antaranya, untuk siswa yang memiliki gaya belajar visual, saya menampilkan gambar-gambar yang menarik dalam video. Untuk siswa yang memiliki gaya belajar auditori, saya menyajikan penjelasan yang menarik dan mudah dipahami. Untuk siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik, saya memberikan beberapa latihan yang mengakomodir aktivitas belajar, mengamati, dan memperagakan. Oleh karena itu, guru perlu memeratakan anak-anak dengan gaya belajar audio, visual, dan atau kinestetik agar dapat belajar sesuai kebutuhannya. Coba lihat, cepat, ini gambar apa nak? Ya Bu. Pada model pembelajaran PBL, fase yang pertama adalah orientasi masalah. Saya memberikan pertanyaan pemantik pada peserta didik. Ayo, apa yang dilakukan Bapak Bunga? Oh ya, pintar sekali, ya. Kemudian fase yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Pada masing-masing paragraf ya. Ya, silakan ditulis ide pokoknya. Fase yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan kelompok. Saya melakukan diferensiasi proses dengan peserta didik bebas melakukan aktivitas belajar sesuai dengan gaya belajar. Adapun peserta didik visual belajar melalui video dan PowerPoint. Peserta didik dengan gaya belajar auditori belajar dengan mendengarkan penjelasan dari guru dan diskusi dengan temannya. Sedangkan peserta didik dengan gaya belajar kinestetik belajar dengan melakukan pengamatan langsung terhadap tanaman yang sudah disiapkan. Fase yang keempat adalah menyajikan dan mengembangkan hasil karya. Pada tahap ini saya melakukan diferensiasi produk. Adapun peserta didik bebas dalam menyajikan hasil belajarnya seperti siswa yang visual memilih dalam bentuk gambar dan poster. Peserta didik dengan gaya auditori memilih menyajikan hasil belajarnya melalui presentasi langsung hasil pengamatan, sementara dengan gaya yang kinestetik mendemonstrasikan proses hasil belajarnya. Fase kelima adalah menganalisa
dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Peserta didik menyimpulkan hasil pemecahan masalah serta melakukan evaluasi hasil belajar peserta didik. Di akhir pembelajaran, guru dan peserta didik melakukan refleksi. Hasil refleksi menunjukkan semua peserta didik merasa senang dengan pembelajaran yang telah dilakukan. Apip, Deo, dan Japa. Kemudian kelompok 3 pada Project Base Learning, pada kegiatan inti, fase yang pertama menentukan pertanyaan mendasar. Sebelum itu, peserta didik diminta untuk mempelajari berbagai sumber yang sesuai minat siswa seperti video pembelajaran, buku elektronik, atau buku bacaan dari perpustakaan sekolah. Ada 8 buah gambar. Kemudian ada pertanyaan di LKPD. Silakan berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Karena sudah mulai mengerjakan. Apip ya. Ya bagus, sudah mulai menulis. Apip dari kelompok 2, Ijudin dari kelompok 1. Ya bagus, Ijudin sedang mengamati citra kelompok 1 juga. Oh ya. Buat adonan fase yang kedua menyusun rancangan proyek ya, dengan diferensiasi proses. Guru mengelompokkan 4 sampai 5 peserta didik berdasarkan gaya belajar yang peserta didik menentukan aktivitas yang akan dilakukan dalam mengumpulkan informasi dari berbagai sumber untuk referensi dalam menyelesaikan proyek. Adonan plastisin. Sudah ya, sudah lengkap semua bahannya? Sudah. Fase yang ketiga menyusun jadwal proyek dan penyelesaian proyek. Ya bagus Apip ya. Sudah mulai mencampur tepung. Citra, Pak Guru lihat. Salsa sudah mulai mengadon, Eka sudah mencampurkan, Ijudin sudah mulai mencampurkan. Fase yang keempat, pelaksanaan dan monitoring proyek. Sudah mencampurkan minyak kelapa. Peserta didik mempersiapkan bahan presentasi sesuai kesepakatan dalam kelompok yang merupakan diferensiasi produk. Ya, bagus sudah mulai mengadon. Bagus masih mengadon. Sudah dicampur ya, warnanya dengan udah warna kuning ya. Ya, Deo masih mengadon juga, mencampurkan pewarna ya dengan adonannya. Itu warna apa, Cit? Hijau. Oh, salsa nih. Fase yang kelima yaitu menguji dan menilai hasil proyek tiap-tiap kelompok, mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Membuat kelinci dan matanya berwarna merah. Ya, bagus. Karena saya Syamira membuat ikan. Salsa Rimiani buat hewan kura-kura. Bagus sekali. Hanifa buat kura-kura, Pak. Ijudin ya? Saya buat cumi-cumi, Pak. Oh ya. Warna hijau, matanya merah. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi dengan model PBL dan PJBL dapat menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan belajar anak. Demikian juga berdasarkan minat anak yang olahraga, kita berikan dalam pelajaran bahasa Indonesia yang kaitannya dengan materi olahraga. Sehingga dia bisa menghubungkan pemikirannya dengan juga demikian juga dengan anak yang suka dengan seni, maka belajar lebih bermakna dengan materi yang diminatinya. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, demikian praktik baik yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu guru semua. Mudah-mudahan dapat menginspirasi Bapak Ibu guru semua di seluruh Indonesia. Salam semangat untuk Bapak Ibu guru semua. Demikian praktik baik yang dapat saya sampaikan. Demikian praktik baik yang dapat saya sampaikan. Salam semangat untuk Bapak Ibu guru semua di seluruh Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.